Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Permata Kuliahan Etika Bisnis dan Profesi Universitas Pemulang. Bersama saya sendiri Robi Herdiansah dan juga teman-teman saya ada Repa Oktaviani Hasna, kemudian ada Uis Lydia Nur Hanifah, lalu ada Sophie Maulina Syahidah, dan terakhir ada Ahmad Aldi. Pada kesempatan kali ini kami membuat video presentasi materi berjudul Etika Profesi, Kode Etik beserta tantangannya untuk memenuhi tugas permata kuliahan Etika Bisnis yang diberikan oleh Ibu Nurhayati, SEMAK, sekaligus sebagai dosen pengampu permata kuliahan Etika Bisnis dan Profesi. Langsung saja ke materinya. Di sini pada slide pertama yaitu definisi etika profesi. Menurut kajian pustaka, etika profesi adalah sebuah panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai definisi etika profesi ini. Yang pertama, menurut Mukhtar 2016, etika profesi merupakan aturan perilaku yang dimiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi. Lalu menurut Lubis 1994 berpendapat bahwa etika profesi ini merupakan sikap hidup berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugasnya. Di slide ketiga ini, secara garis besar, etika profesi tentunya memiliki tujuan utama. Ya, di sini terdapat 3 tujuan utama dari etika profesi tersebut, yaitu yang pertama untuk memahami nilai-nilai yang seharusnya menjadi pedoman profesi tertentu. Lalu yang kedua adalah untuk menyelesaikan masalah moral dalam profesi. Dan yang ketiga adalah untuk membenarkan penilaian moral tentang profesi. Selanjutnya yaitu prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia, di mana di sini terdapat 6 prinsip ya. Yang prinsip pertama di sini yaitu tanggung jawab profesi. Pada prinsip tanggung jawab profesi ini adalah kesadaran manusia akan tingkah lakunya atau perbuatannya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semua tenaga kerja profesional harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya tentunya. Lalu yang kedua di sini adalah prinsip kepentingan publik ya. Jelas semua anggota atau semua orang yang berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen profesionalismenya. Lalu di sini ada prinsip ketiga yaitu integritas. Integritas di sini dimaksudkan adalah kejujuran serta prinsip moral dalam diri seseorang yang harus dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Lalu di sini ada prinsip keempat yaitu objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya ya, dan bebas dari benturan-benturan kepentingan pribadi ya dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Pada prinsip kelima di sini yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional tentunya. Jelas dalam statementnya di sini yaitu melaksanakan jasa profesionalnya. Ya, tingkat kehati-hatiannya sudah jelas. Di sini kompetensi dan ketekunan
serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional. Pada tingkat ini yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa yang kita berikan. Ya, yang terakhir yaitu kerahasiaan. Setiap anggota atau orang-orang yang bekerja untuk kepentingan publik jelas harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesionalnya, dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan dari berbagai pihak yang terkait. Selanjutnya, pada slide selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya, Repa Oktaviani Hasnah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Saudara Robi. Saya akan menjelaskan manfaat etika profesi, di mana terdiri dari 4, yakni diantaranya yang pertama meningkatkan produktivitas kerja, yang kedua peningkatan branding merek, yang ketiga beradaptasi dengan perubahan, yang keempat lingkungan kerja bebas dari masalah. Nah, saya jelaskan di sini yang pertama dahulu ada meningkatkan produktivitas kerja, di mana etika profesi mengajarkan kepada karyawannya untuk menghargai pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan branding merek, yaitu ketika karyawan menanamkan nilai-nilai dan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan, maka akan dipastikan karyawan menghindari proses pembuangan limbah yang berbahaya pada lingkungan masyarakat. Dengan begitu, maka akan timbul kepercayaan dari masyarakat bahwa perusahaan memiliki prinsip ramah lingkungan. Yang pada akhirnya, bentuk kepercayaan yang inilah bisa meningkatkan citra merek di mata pelanggan atau customer. Yang ketiga, yaitu beradaptasi dengan perubahan, yaitu pekerja yang memiliki etika profesi merupakan suatu bentuk kesuksesan perusahaan. Sebab mereka bisa menjadi tim yang bisa dipercaya, diandalkan, bertanggung jawab, dan siap dengan sebuah perubahan yang terjadi dalam lingkungan kerja. Yang keempat, ada lingkungan kerja bebas dari masalah, di mana kita bisa membayangkan orang yang bekerja tanpa nilai etika profesi, maka mereka akan bekerja tanpa arah dan memikirkan orang lain. Nah, dari sana bisa timbul masalah berupa kejahatan dalam dunia kerja seperti sexual harassment, korupsi, bekerja tidak sesuai dengan SOP yang ada, dan sebagainya. Maka sebaliknya, karyawan yang taat terhadap etika profesi mereka dapat menghindari penyimpangan itu dan membuat lingkungan kerja menjadi lebih baik. Kemudian ada peranan etika dalam profesi. Yang pertama yaitu nilai-nilai etika itu tidak hanya milik 1-2 orang atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Yang kedua, salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok ataupun masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Yang ketiga, sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama yang tertuang dalam kode etik profesi, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Awis Ladia. Baik, terima kasih Reva. Saya akan membawakan presentasi kode etik. Menurut KBBI, kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 8, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut modul Universitas Pamulang Pertemuan 7 halaman 78, Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha dan instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam memenuhi tanggung jawab
tanggung jawab profesionalnya. Terdapat 8 tujuan kode etik profesi, yaitu yang pertama ada untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, yang harus dilindungi adalah citra orang luar atau masyarakat sehingga orang luar itu memandang rendah profesinya. Oleh karena itu, setiap kode etik profesi akan melarang segala bentuk fitnah profesi terhadap dunia luar. Dari perspektif ini, kode etik juga memiliki namanya atau disebut kode kehormatan. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, yang artinya kesejahteraan berupa kesehatan materi dan mental. Mengenai kesejahteraan material anggota profesi, kode etik biasanya melarang anggota melakukan perilaku yang merugikan kesejahteraan anggotanya. Misalnya dengan menetapkan remunerasi minimal bagi pelaku industri untuk menjalankan tugasnya, sehingga siapapun yang tarifnya di bawah remunerasi minimum dianggap tercela karena tidak pantas dan tidak menguntungkan sesama pekerjanya. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dalam hal ini, kode etik juga memuat tujuan pengabdian tertentu, sehingga para profesional dapat dengan mudah memahami tanggung jawab dan tanggung jawab pelayanannya saat menjalankan tugas profesionalnya. Oleh karena itu, kode etik menetapkan aturan yang harus diterapkan oleh para profesional dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi. Dalam rangka meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat rekomendasi yang relevan, sehingga anggota profesi senantiasa berupaya untuk meningkatkan mutu anggotanya sesuai dengan pelayanannya. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Kode etik juga mengatur bagaimana menjaga dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Tujuannya penyusunan kode etik profesi adalah untuk menjaga harkat dan martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota, meningkatkan tingkat pelayanan anggota, dan meningkatkan etika profesi. Yang keenam, meningkatkan pelayanan di atas keuntungan pribadi. Suatu profesi diakui sebagai penyediaan layanan tertentu untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini berarti bahwa anggota profesi harus mampu untuk memberikan pelayanan tanpa memikirkan keuntungan pribadi. Tujuan ini akan tercapai dengan adanya kode etik yang mengatur baik buruk perilaku anggota profesi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Setiap profesi memiliki organisasi profesional seperti Ikatan Akuntan Indonesia maupun organisasi profesi yang lainnya. Organisasi profesi ini dikelola dan dipelihara dengan berpedoman pada kode etik yang disepakati. Dengan mematuhi kode etik tersebut, maka setiap anggota profesi mampu mempererat jalinan dalam organisasi profesi. Yang kedelapan, menentukan baku standarnya tersendiri. Kode etik sejatinya disusun berdasarkan prinsip dan tujuan masing-masing profesi, sehingga dengan adanya kode etik, maka akan lebih mudah dalam menentukan standar baku profesi itu sebagai identitas profesi dalam kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Sofi. Ya, terima kasih, Ais. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi kode etik profesi. Pada dasarnya, kode etik mempunyai fungsi yakni sebagai perlindungan dan pengembangan bagi suatu profesi. Adapun fungsi dari kode etik profesi yaitu pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Umumnya pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional. Misalnya Ikatan Penerbit Indonesia, Kode Etik Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Kode Etik Advokasi Indonesia, dan lain-lain. Ada sekitar 30 organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki kode etik. Selanjutnya, ada penyebab pelanggaran kode etik profesi. Profesional adalah orang yang menjalani suatu profesi dan karenanya mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk berkarya dengan standar kualitas tinggi dilandasi dengan komitmen moral yang tinggi pula.
Untuk itulah diciptakan kode etik untuk membatasi sikap moral seorang profesional agar sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan. Namun tetap saja ada sebagian orang yang melanggar kode etik tersebut. Nah, ada beberapa hal yang menjadi penyebab pelanggaran kode etik profesi yang biasanya terjadi di lingkungan organisasi. Antara lain yaitu pertama, pengaruh jabatan. Misalnya yang melakukan pelanggaran kode etik profesi itu adalah pimpinan atau orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi pada profesi tersebut. Maka bisa jadi orang lain yang posisi dan kedudukannya berada di bawah orang tersebut akan enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang memberikan sanksi karena kekhawatiran akan berpengaruh kepada jabatan dan posisinya pada profesi tersebut. Kedua, lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga menyebabkan pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir melakukan pelanggaran. Ketiga, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Keempat, organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Kelima, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri. Keenam, belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Ketujuh, pengaruh sifat kekeluargaan. Misalnya, yang melakukan pelanggaran adalah keluarga atau dekat hubungan kekerabatannya dengan pihak yang berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik pada suatu profesi. Maka ia akan cenderung untuk tidak memberikan sanksi kepada kerabatnya yang telah melakukan pelanggaran kode etik tersebut. Selanjutnya, ada sanksi pelanggaran etika. Adapun kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran kode etik yaitu ada sanksi sosial apabila pelanggaran yang dilakukan berskala relatif kecil dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan. Kedua, ada sanksi hukum. Apabila pelanggaran yang dilakukan berskala besar yang dapat merugikan pihak lain, maka dijatuhkan hukum pidana yang menempati prioritas utama diikuti oleh hukum perdata. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Ali. Terima kasih Sofi. Tantangan profesi akuntan. Kehadiran revolusi industri 4.0 pada akhirnya akan mendorong penyesuaian kerja manusia. Semua profesi harus beradaptasi dengan teknologi yang berkembang pada bidangnya masing-masing, termasuk profesi akuntan. Dalam 5 tahun ke depan, perangkat telekomunikasi, teknologi internet, perangkat keras dan manusia akan terhubung satu sama lain. Saat itu, peran akuntan akan tergantikan oleh teknologi AI atau Artificial Intelligence dan robotika dalam menjalankan pekerjaan dasar akuntan. Mulai dari pencatatan transaksi, pemrosesan transaksi, pemilahan transaksi, otomisasi penyusunan laporan keuangan, serta analisis laporan keuangan. Semuanya dapat dikerjakan secara mandiri oleh mesin tanpa campur tangan manusia. Dengan bantuan mesin, pengelolaan fungsi dasar akuntan ini tentunya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta hasilnya pun dapat langsung diketahui secara real time. Lalu ada beberapa tantangan profesi akuntan, antara lain yang pertama, penggunaan aplikasi mobile bagi perusahaan, sehingga pemilik dan pimpinan perusahaan bisa mengakses data akuntansi atau bisnisnya dari telepon genggam, tablet, atau smartphone. Yang kedua, ada mengelola data korporasi berbasis internet. Yang ketiga, pengukuran dan penilaian biaya dan manfaat penggunaan teknologi pada dunia cloud computing dan social networking. Yang terakhir, yang keempat, akuntansi akan berkurang karena penggunaan perangkat lunak sehingga akuntansi dijalankan secara mandiri. Lalu ada langkah akuntan menghadapi tantangannya. Catherine Chris dan Roger Leonard Burritt dalam majalah Akuntansi dan Bisnis edisi Internasional Desember tahun 2016 menyampaikan 4 langkah yang perlu dilakukan akuntan dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yaitu yang pertama, kesadaran bahwa revolusi industri 4.0 menghadirkan peluang baru. Bersikaplah positif terhadap perubahan yang terjadi. Dengan begitu, kita tidak lagi memandang perubahan sebagai ancaman, melainkan peluang. Revolusi industri 4.0 boleh jadi akan menumbuhkan peluang-peluang bisnis yang belum ada sebelumnya. Yang kedua, ada pengembangan kurikulum yang relevan. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia di bidang akuntansi di era revolusi industri 4.0,
Tentunya, para praktisi pendidikan diharapkan dapat menyusun kurikulum yang relevan dengan perkembangan kebutuhan digital. Penyusunan kurikulum tersebut diantaranya pelatihan coding, pengelolaan informasi antar beberapa program dan platform yang berbeda atau penerapan real-time accounting untuk semua departemen dan perusahaan, termasuk pemegang saham. Yang ketiga, ada pengembangan sumber daya manusia di bidang akuntansi. Para akuntan perlu diberikan informasi dan edukasi agar mereka siap menghadapi perubahan yang akan terjadi. Melakukan diskusi-diskusi secara berkala dapat menjadi salah satu langkah yang baik. Setelah itu, lakukan pula evaluasi dampaknya terhadap tingkat kemampuan profesi akuntan di masa mendatang. Yang keempat, penerapan standar yang tinggi atau reaching out. Sebagai akuntan, kita harus mampu memiliki kendali yang maksimal atas data yang dihasilkan. Data atau informasi fisik tersebut biasanya diperoleh dari tanggung jawab engineer. Artinya, hubungan kerja antara akuntan dan engineer harus harmonis agar data dan informasi akuntansi terjaga dengan baik. Kesimpulan dari materi yang kita sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika profesi bertujuan agar setiap orang tetap berada dalam nilai-nilai profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi profesi yang dipegangnya. Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional, supaya tidak dapat merusak etika profesi. Lalu, dengan kemampuan analisis yang baik, seorang akuntan dapat menganalisis dan menggunakan informasi dalam format big data dan literasi teknologi dengan memahami cara kerja AI. Selain itu, seorang akuntan juga harus memiliki penguasaan soft skill, baik interpersonal skill maupun interpersonal skill, serta kemampuan pemahaman bisnis. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.